Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Kakak adik om tante sekalian. Kali ini saya update lagi ya, tanggal 3 Juni. Jadi minggu kemarin tuh saya belum melakukan update karena ada urusan personal ya. Nah, jadi saya akan mengupdate di selama 2 minggu, dan juga ini akan, karena ini sudah selesai bulan Mei, saya juga akan update selama bulan Mei langsung sekaligus, dan sampai di tanggal 3 bulan Juni ya. Jadi di situ ada perubahan yang dramatik sekali. Kalau kita perhatikan di sini, saya punya highlight saya adalah eee, sepanjang bulan Mei itu drawdown saya itu drop sampai ke level minus 31%. Jadi jelek sekali ya, nanti kita akan lihat, screenshot-screenshot-nya. Kemudian fokus saya ke OctaFX 1 itu terhambat, tetapi teridentifikasi di akhir Mei itu reversal mulai teridentifikasi ya. Nah, dan ternyata tereksekut semuanya, semuanya itu di bulan Juni, pas di tanggal 1 Juni. Jadi di sini saya akan, eee, beberkan ini dia punya historinya ya. Oke, jadi ini dulu kita lihat tanggal 20 Mei. Jadi ini di minggu kemarinnya ya, 20 Mei itu terbuka 38 trade ya, yang paling tua tanggal 11 Mei. Jadi sejak tanggal 11 Mei itu sudah mulai terbuka trade dan belum tutup ya. Ada 25 yang 0,01 lot, dan yang 0,05 lotnya itu adalah ada 13 yang terbuka. Tanggal 22 ya, hari Seninnya itu naik jadi 42 yang terbuka ya. Seperti gini ya. Jadi memang sudah mulai, kalau kita perhatikan di sini tuh sudah mulai banyak. Hari Selasa semakin banyak ya. Hari Rabu menambah lagi. Kemudian hari Kamis nambah lagi mencapai 55 open trade ya. Semakin, dan ini semakin turun ke bawah gitu ya. Sementara di sini tuh adalah trade-trade yang harus dilewati oleh candlestick ini, sementara candlestick adanya di bawah gitu. Jadi di sini saya merasa, waduh ini kacau ya, tapi waktu itu drawdown masih ada di sekitar 16,83. Nah, kemudian hari Jumat saya belum lihat, hari hari Seninnya lagi tanggal 29 itu sampai masih 18,33, sudah naik pula jadi 62 ya. Kemudian di sini hari Selasa tanggal 30 Mei naik jadi 73 open trade. Jadi ini makin kacau. Eee, Hanya saja sudah dari awalnya sudah mulai nampak di sini reversal ya. Nah, tanggal 31 Mei dia makin turun lagi justru, dan ini saya bilang, "Waduh ini nampaknya kacau sekali ya." Tanggal 31 Mei, dan di sinilah saya mencapai level 31% drawdown-nya ya. Itu mencapai sekitar ini nih, ada screenshot-nya sedikit, sekitar hampir 3.000 ya, 3.000 dia masuk, minusnya. Alright, tapi saya lanjutkan aja gitu ya, tanggal 1 Juni seperti biasa saya invest lagi, tambah top up, saya lanjutkan karena saya tahu ini pasti reversal nih. Eee, nah, kondisi sampai 31 Mei ya, karena kita akan bahas sampai 31 Mei, situasinya memang jelek sekali ya. Sepanjang bulan Mei sendiri saya dapat sekitar 437 ya, cukup baik, tetapi Eee, dengan nilai drawdown yang turun ya, sangat besar gitu turunnya. Jadi memang sangat beresiko sekali ya. Nah, ini semuanya, dan kemudian saya sudah total gain sejauh ini 4.300. Sepanjang bulan Mei sendiri itu totalnya 728, lumayan bagus ya. Hanya memang itu resikonya sekarang sedang naik sekali ya. Kemudian Eee, sepanjang bulan Mei itu juga, ini dia yang saya dapat ya, 728 dibanding bulan sebelumnya itu 727. Jadi cukup cukup baik, 6% dia punya incremental-nya ya, gain-nya. Dan untuk yang OctaFX 1 itu dia ada di 437 ya. Jadi ekspektasi saya waktu itu 500 ya, karena saya sudah naikkan di 0,05 lotnya, jadi ekspektasi saya itu ada di 500. Cuman di sini Eee, karena tadi banyak sekali yang terbuka, di sini jadi 400, cuma 437. Ya, tapi ya ini cukup baik. Sekali lagi resikonya yang memang harus saya, perhatikan baik-baik ya, karena di sini bulan Mei jelek sekali. Alright. Nah, ini yang terjadi ya, bukaan-bukaannya.
Itu di semua resikonya ada di OctaFX 1 dengan settingan robot dan settingan perdagangan yang saya pakai di OctaFX 1 itu sangat sangat beresiko di sini, naik benar-benar. Ini bukaan perdagangan ya, dan yang garis ini, garis solid itu adalah persen resiko ya drawdown-nya. Dan itu tidak terjadi di akun-akun yang lain, terjadinya cuma di sini aja, ya. Tetapi di sini juga yang memberikan penghasilan yang banyak. Jadi memang high risk high return gitu ya, nampaknya. Mudah-mudahan sih tidak resikonya kemudian tidak menghancurkan, saya punya saldo secara keseluruhan ya, mudah-mudahan. Oke, dan ini tanggal 1 Juni, ya. Tanggal 1 Juni terbuka sampai 77 trade, tapi kita lihat di sini posisinya gimana, sudah mulai naik ya, sudah mulai naik. Jadi saya adanya di sekarang 2%, bayangin dari 31% sekarang menjadi 2%. Jadi ini memang sudah reversal dengan sangat baik dan akhirnya tanggal 2 Juni close semua yang lotnya paling besar-besar itu, yang 0,05 lot itu ya. Dan sekarang terbuka baru nih, 1 yang terbuka. Tapi yang di lotnya 0,01 itu masih terbuka sampai sekarang, belum belum tertutup ya, dan bahkan ini sekarang lagi, going down seperti ini dan, saya nggak tahu apakah nanti dia akan naik lagi ya. Kita akan continue aja, tetapi di sini untuk yang lotnya 0,01 itu dia punya resikonya tidak besar ya, hanya sampai di sekitar maksimal di 10%. Jadi saya pikir, ini okelah, untuk saya continue aja gitu. Oke ya. Nah sekarang ini, gambarannya ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi gambarannya adalah ini 1 yang terbuka itu di bulan Juni, dan ini 50 yang terbuka juga di bulan Juni yang untuk yang, lot 0,01 dan lot 0,05 yang di sini ya, yang besar. Ya, jadi resikonya benar seperti ini, dan tanggal 1 Juni ini ada garis investasi saya top up lagi Rp10.000.000 ya, kemudian saya riset dia ada di posisi seperti ini karena memang kondisinya pas lagi reversal juga ya, yang baik. Jadi ini confidence saya sangat, baik terhadap robot ini, nampaknya dia bisa beradaptasi dengan resiko yang sangat besar ya. Cuman memang, resiko itu kita harus antisipasi dengan, risk management. Nah, ini dia secara performa sampai dengan week 22, jadi sampai dengan akhir akhir Mei, awal Juni sampai tanggal 2 Juni ya, hari Jumat, itu dia jatuh di sini karena memang, ini ya, saya riset, dan resiko itu sedang berada di bawah ya, jadi kondisi reversal. Ini juga saya riset jatuh lagi ke bawah, di sini juga, di sini tidak terlalu tinggi ya, jadi riset juga tidak terlalu ngefek ya, kecuali yang di bagian, euro US dollar ya. Di sini euro US dollar turun tapi kemudian dia naik lagi. Kalau, yang Monex-nya ya, tapi yang euro GBP dia begitu saya riset, dia justru naik diikuti dengan kenaikan juga open trade ya, kira-kira gitu. Nah, bagaimana dengan sampai dengan awal Juni ini gitu. Sampai dengan awal Juni ini saya sudah jadi Juni itu saya sudah dapat total 242. Jadi yang terbuka, yang tertutup 0,05 lot itu ya, eh, dengan ini juga nih, di OctaFX 1 itu dia baru tanggal 2 Juni sudah mencapai $200 nih di sini. Jadi ekspektasi saya sih, jadi ini sekarang nambah tinggal $300 lagi untuk sampai ke 500. Ya saya masih pakai 0,05 ya. Nah, kalau kita lihat di sini di minggu pertama, ya bukan, ini belum minggu pertama Juni justru ya. Ini masih akhir minggunya si Mei. Saya baru masuk minggu pertama Juni nih. Itu baru tanggal 2 Juni itu sudah mencapai 2% saya punya gain. Jadi ini sangat baik ya, ketika 0,05 itu yang terbukanya banyak sekali, lot yang besar-besar itu tertutup, saya dapatnya 242. Ya lumayan gitu. Nah, settingan robot tidak akan saya ubah ya. Ini masih 0,05 dan akan saya coba terus ya, sampai yang tadi lot banyak terbuka itu, saya balik lagi di sini. Nah, ini kan di sini masih ada 50 open nih, sejak tanggal 11 Mei belum tertutup juga. Jadi ini saya akan terus memakai lot 0,05, saya akan belum naikkan menjadi 0,06 sampai yang lot 0,01 50 trade ini tertutup. Baru saya ganti ke 0,06. Jadi sementara saldo saya itu sudah berada di level
Mana saldo? Eee, kita lihat aja ya, saldo saya itu sudah ada di sini aja kita lihat, nih, sudah ada current balance 212.000. Jadi saya sudah berada di 12.000 sekarang saldo saya. Jadi saya setiap bulan saya akan terus continue sampai dengan yang di sini ini mencapai, eee, apa ini dia, mencapai 8.000 ya. Di bulan Juni sampai bulan Juni tanggal 2 ini sudah 7.200. Ya ini kan sampai akhir Mei, di Juninya sudah sampai 7.200. Jadi, lumayan ya, lumayan baik. Tapi saya masih pakai 0,05, harusnya sudah kalau 7.000 saya sudah harus pakai 0,07 kan, tapi karena masih ada terbuka 50 tadi itu, 50 perdagangan, jadi saya masih stick di 0,05. Jadi ini menambah, shield saya untuk, menaikkan, mengamankan ya risiko itu supaya serendah-rendahnya. Jadi saya masih pakai 0,05. Alright, jadi kita balik lagi ke sini, setting robot itu tidak ada yang berubah sama sekali, kemudian settingan account juga tidak ada yang berubah ya, nanti saya akan ubah yang 0,05 jadi 0,6 tentunya, begitu yang 50 perdagangan itu, yang 0,01 lot itu sudah tertutup ya. Alright, kira-kira begitu dari saya, Bapak Ibu, Kakak adik, om tante sekalian, saya mungkin tidak berlama-lama di sini, mudah-mudahan, bermanfaat dan memang saya masih continue melanjutkan ini ya. Jadi, walaupun tadi kita lihat bahwa saya punya apa, resikonya turun sampai minus $2.000, tetapi kemudian, saya tahu kalau saya bisa mengamankan risikonya itu, ya berarti harusnya dia tidak ada masalah dan memang tidak ada masalah dan dia reversal, ini membantu saya banget ya. Seperti itu. Robotnya masih baik-baik saja sampai sekarang dan saya akan continue untuk mengambil data, mudah-mudahan sampai sampai akhir tahun saya masih bisa ngambil data dan kita melihat bersama-sama apakah saya sukses untuk membuat OctaFX1 saya, akun OctaFX1 saya itu mencapai angka 10.000 dan juga gain-nya ya tentunya 1.000 per bulan. Ya, sepanjang 2023 ini nanti kita akan lihat. Alright, demikian dari saya. Terima kasih untuk atensinya Bapak Ibu, Kakak, Om, Tante sekalian. Semoga bermanfaat.